Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Kak Fadil. Ya, Kak Fadil ini S2 UGM. Di sini beliau akan memaparkan materi tentang kupas tuntas substansi. Waktu dan kesempatan kepada Kak Fadil kami berikan. Oke, terima kasih Kak Naldi. Kak Febri, saya izin share screen Kak. Udah terlihat apa belum ya? Di laptop saya sudah. Udah Kak. Oke, tadi sudah banyak disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya dari ada Kak Linda, Kak Reza, dan Pak Thomas ya. Itu juga sangat-sangat mendalam pembahasannya dan memang secara umum dan secara khusus itu sudah banyak dibahas oleh ketiga pemateri tadi. Dan kemudian memang sangat lengkap tadi ya dengan beberapa pembahasan. Tadi ada juga mengenai bagaimana cara menjawabnya, terus kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian beberapa tips lainnya ya. Dan kebetulan saya adalah salah satu awardee LPDP tahap 1 tahun 2021. Jadi awardee angkatan pertama di era pandemi yang angkatannya online ya. Jadi waktu itu memang saya ketika pandemi memang harus ketika wawancara LPDP memang harus berhadapan dengan ganasnya pandemi COVID-nya Delta waktu itu ya. Jadi harus sangat-sangat bertarung dengan nyawa waktu itu karena memang kondisi Jakarta yang betul-betul lockdown dan tidak ada tempat untuk dapat tempat untuk tes wawancara sehingga saya harus mencari OYO waktu itu dan mau tidak mau saya harus menyewa OYO tersebut ya untuk memaksimalkan proses terakhir saya. Oke, next Kak Febri. Nah, seleksi. Oke, di tahap wawancara ini adalah babak klarifikasi ya terkait dengan esai yang kita tulis ketika daftar administrasi pada sebelumnya. Nah, kalau kemarin di seleksi administrasi kita betul-betul menekankan kepada esai susah di kontribusi tersebut. Nah, di sini adalah babak klarifikasi tersebut ya. Apakah nanti esai yang kita tulis ini bisa menjadi bumerang atau menjadi pendukung kita? Nah, ini kita akan melihat di sini. Yang pertama adalah semua teman-teman pendaftar itu harus betul-betul yakin dengan apa yang ditulis ketika esai tersebut memang menggambarkan diri kita. Nah, ini juga tidak jauh berbeda sebenarnya tentang tips substansi dengan tips administrasi. Jadi, esai dan wawancara ini akan saling berkorelasi ya. Jadi berbeda dengan TBS yang kemarin ya. Kalau TBS mungkin lebih kepada bagaimana tips kita menjawab soal, tapi yang ini akan saling berkorelasi. Nah, makanya ketika di awal, di webinar pada pertemuan administrasi lalu, itu saya menekankan bahwa usahakan esai yang kalian tulis itu harus betul-betul sesuai dengan kondisi realnya, kondisi yang menggambarkan diri kalian, karena tulisan itu yang akan menjadikan siapa sosok kalian dan itu akan menggambarkan siapa pribadi kalian itu sendiri. Nah, itu bisa terlihat dari sederhananya atau bagusnya tulisan kalian itu sendiri. Nah, jadi tahap ini merupakan salah satu paling penting nih pembuktian bahwa bahwa si pendaftar ini terbilang layak atau tidak nih diterima sebagai calon awardee LPDP ya. Jadi memang harus betul-betul dimaksimalkan karena banyak sekali teman-teman saya yang khususnya di tahun 2021 lalu itu banyak yang gagal karena permasalahan-permasalahan yang mungkin itu sepele ya, dan mungkin itu juga banyak ditemukan ketika mock up ya. Oke, next Kak Febri. Nah, saya langsung ke tipsnya aja ya. Jadi ketika masuk dalam tahap wawancara ya, setelah TBS kalian lulus, nah ini saya masuk ke dalam ini ya, pahami. Jadi poin pertama adalah pahami kembali esai yang telah ditulis nih. Baca berulang-ulang tadi juga sudah disebut oleh Kak Linda, terus Kak Reza dan Pak Thomas ya. Jadi pahami kembali esai yang telah ditulis nih. Baca berulang-ulang esai yang diikutkan waktu seleksi administrasi dan juga susunlah kata-kata kontekstual ya. Artinya apa? Jadi tidak hanya mengacu kepada bahasa yang ada di esai tersebut. Jadi kita sebisa mungkin kita harus bisa bermain dengan kata-kata ya. Jadi bahasa kontekstual itu harus betul-betul dimainkan. Gunanya apa? Karena untuk menarik perhatian. Menarik perhatian dari si interview sendiri. Nah, gunanya selain itu apa, kata-kata kontekstual ini dia juga akan
setidaknya meminimalisir pertanyaan-pertanyaan tadi yang dibilang oleh Kak Linda, ada out of the box ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar kendali kita. Dan tips yang paling mengeri dengan kata-kata kontekstual ini, kita bisa melakukan skenario pertanyaan sendiri dari interview itu sendiri ya. Nah, mungkin teman-teman ini belum pada tahu ya bagaimana cara kita menskenario pertanyaan itu. Saya pernah melakukan ini ketika saya mengikuti seleksi wawancara pada tahun 2021 lalu, dan semua pertanyaan itu saya skenario dan hanya 2 yang ada di luar kendali saya dan itu tidak bisa saya menjawab waktu itu ya. Kemudian fokus nih, memang terbilang sepele ya. Ini sering banget saya dapatkan ketika saya melakukan mock-up kepada beberapa pendaftar ya. Salah satunya ketika pandangan ya. Pertama pandangan dari teman-teman sendiri ketika mock-up itu banyak sekali yang ke kanan, ke kiri, depan, atas atau bawah, dan juga bahkan gerak tubuhnya dan tangan juga ikut bermain di situ ya. Nah, ini bagi yang online ya. Jadi fokus pandangan itu juga bagi yang online, terutama yang offline juga ini katanya di tahap kedua nanti wawancara offline ya. Kemudian pandangan ini memang sangat ini ya, sangat vital. Karena apa? Ini menjadi penilaian dari psikolog itu sendiri. Nah, teman-teman yang ikut di Zoom hari ini mungkin yang jurusan psikolog ini pasti paham nih. Atau orang yang sudah pernah bekerja sebagai HRD ini juga pasti lebih paham ya. Bagaimana ketika etika-etika interview itu sedang berlangsung. Nah, kemudian poin kedua adalah fokus pada pertanyaan yang diberikan sehingga jawaban tersebut tidak melebar. Nah, ketika ada pertanyaan disampaikan oleh interview, misalkan nih, coba sebutkan apa sih keunggulan dari jurusan Anda. Nah, langsung kepada poin pentingnya. Kebanyakan teman-teman yang menjawab pertanyaan itu, dia langsung melebarkan jawabannya kepada universitasnya terlebih dahulu. Dan ini salah satu kesalahan fatal yang mana itu akan menjadikan poin minus tersendiri bagi si pendaftar ketika proses wawancara itu berlangsung. Jadi tetap fokus pada pertanyaan dan juga fokus pada jawaban yang akan kita keluarkan waktu itu. Oke, next Kak Febri. Oke, nah tetap tenang. Ini kunci paling utama nih ketika kita mendapatkan pressure ya. Jadi kalau di zaman saya dan zaman Kak Febri tahun 2021 lalu itu hanya ada 2 interview ya. Ada cuma pertanyaan akademis dan pertanyaan personal. Nah, ketika tahun 2022 ini sangat kompleks ya. Ada 3 ya. Dikembalikan seperti sebelum pandemi ya. Ada 3 interview. Kemudian tetap tenang ya. Banyak dari kita yang mungkin goyah ketika dengan pertanyaan bersifat pressure atau menekan ya. Biasanya pertanyaannya tentang personal nih. Bagaimana fase-fase tersulit Anda, terus kemudian siapa orang yang paling berpengaruh, kemudian apa kelemahan Anda, dan juga bagaimana pembeda Anda dari peserta lainnya. Itu sangat menekan dan sebenarnya itu pertanyaan sepele, namun ketika kita tidak bisa menjawab dan kemudian itu bisa menjadi ancaman tersendiri untuk jawaban-jawaban kita selanjutnya. Kemudian sebelum menjawab, usahakan ambil aba-aba ya, hitungan 1-3. Jadi jangan dihitung 1, 2, 3, hitunglah dalam hati ya, sebagai refleksi sebelum jawaban itu keluar dari mulut kita, sebagai karena jawaban itu nanti tidak bisa ditarik ya, beda kalau pesan WhatsApp bisa ditarik, nah ini nggak bisa ditarik lagi. Nah, kemudian perbanyak latihan nih, tadi sudah disinggung oleh Pak Thomas ya, mock up ada mocking, ada mocking up, ada mock up ya. Nah, saya dulu ketika seleksi wawancara, proses menuju seleksi wawancara, karena saya adalah hari terakhir waktu itu, saya memaksimalkan proses wawancara itu sebanyak 8 kali waktu itu. Jadi setiap ada mock-up saya ikut. Ketika ada mock-up saya ikut, entah itu yang disediakan ketika dari teman-teman grup WA, atau dari Discord, atau dari Zoom ya, itu saya ikutkan. Bahkan pressure yang paling mengerikan ketika saya ikut di dalam menjadi peserta di Discord, itu sangat luar biasa itu. Yang membuka wawasan saya, akhirnya itu membuat saya menjadi goal ya kemudian. Nah, tentu saja dengan perbanyak latihan ini kita bisa tahu nih bagaimana titik-titik lemah kita, dan usahakan ketika memang kalian mau mock up itu jangan terlalu banyak kalian memilih orang-orang untuk mock up, akan tetapi pilihlah 2-3 orang yang mana itu bisa berkelanjutan terus. Karena terlalu banyak mock-up, nanti kalian akan terlalu banyak juga mendapatkan pendapat-pendapat berbeda yang itu juga akan membuat goyah jawaban kalian nanti nih. Dan saran dari saya nantinya, sebelum hari H-1 sebelum wawancara, itu usahakan jangan melakukan mock-up, karena itu akan semakin menggoyahkan jawaban-jawaban kalian ke depannya nanti. Oke, Kak Febri, next. Nah, selanjutnya, ini sama seperti ketika saya menyampaikan di esai ya.
ketika mengisi di beberapa webinar, tetap poinnya adalah to the point ya. Jadi bagian ini sama seperti menulis esai, jadi jangan terlalu melebar. Ketika menjawab pertanyaan, usahakan poin pentingnya dulu. Poin pentingnya terlebih dahulu dan baru jawaban kalian agak melebar sedikit. Nah, usahakan durasi dalam menjawab itu tidak lebih dari 5 menit ya, bergantung dengan konteks pertanyaannya. Dan diusahakan perbanyak latihan, dan ketika memang kalian gugup, kalian berhadapan dengan cermin atau merekam dengan diri sendiri. Nah, itu bisa melihat dan nanti bagaimana maksimal atau tidak jawaban kalian akan di situ terlihat ya. Jadi kalian bisa mengulang kembali ketika kalian merekam. Saya juga termasuk melakukan hal yang sama ketika itu ya, merekam dan bahkan sampai dikatakan sama teman-teman itu menjadi sedikit gila karena ketika menghadapi wawancara waktu itu ya. Benar, karena waktu itu banyak sekali masukan-masukan dan juga banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman yang sudah interview, bahwa ada interview yang begini, ada yang hanya setengah jam, ada yang sampai 2 jam. Nah, itu sangat-sangat kompleks. Dan saran saya jangan terlalu terpengaruh dengan durasi wawancara, karena pendek atau panjangnya durasi wawancara itu tidak menjamin kalian lulus nantinya. Oke, selanjutnya adalah konsisten nih. Inti dari semua pertanyaan adalah konsisten atau tidak. Nah, ini sering kali nih ditanyakan oleh si interview ya, bahwa banyak ada pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti urgensi Anda lanjut studi, pentingnya Anda lanjut studi, atau setelah selesai studi mau jadi apa. Itu banyak sekali ditemukan pertanyaan-pertanyaan tentang yang sama, sebenarnya sama tapi dengan bahasa yang berbeda atau kalimat yang berbeda ya. Jadi jika dipahami lebih jauh, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya sama, dan kalau bisa teman-teman harus bisa menahan emosi dan tidak terlalu ambisius dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh interview. Dan ini sangat penting bagi kita ya, karena apa? Itu salah satu bentuk pertanyaan psikolog, yang mana mereka sengaja menjebak kita dengan pertanyaan. Sebenarnya inti pertanyaan adalah sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Nah, apakah si orang ini akan emosinya akan meledak ya? Biasanya akan menjawab keluar pertanyaan. Biasanya akan keluar pertanyaan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu salah satu bentuk yang sangat fatal menurut saya, dan seperti mengkritik si interview ya, karena si interview dikatakan mungkin tidak memperhatikan mereka ya ketika wawancara. Dan itu sangat kalau bisa direfleksikan kembali, sehingga perlu untuk sering-sering membaca esai kita dan juga pahami pertanyaan-pertanyaan itu tersendiri. Nah, kalau dulu sekarang masih ada nggak ya kira-kira pertanyaan-pertanyaan LPDP itu yang jumlahnya ada 3 kolom itu ya, ada sekitar ratusan itu. Nah, itu bisa kalian, tips dari saya adalah diketik atau ditulis masing-masing soal dari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, itu bisa menjadi salah satu poin keberhasilan kalian nanti nih, apakah jawaban kalian bisa memuaskan atau tidak ya. Itu nanti kelihatan ketika antara yang sering mock up atau yang tidak sering mock up, atau yang menurut kalian sekali mock up tapi bisa sempurna, itu sangat luar biasa ya. Oke, berbeda ketika saya hanya memerlukan 8 kali mock up ya baru bisa tembus. Oke. Selanjutnya Kak Feb. Nah, saran ini terakhir dari saya. Ada beberapa saran. Yang pertama, jangan panik ya. Jangan panik dalam arti apa? Ketika kalian akan wawancara, diusahakan grup-grup WA kalian, grup Telegram atau grup-grup lainnya yang berkaitan dengan seleksi wawancara, dinonaktifkan terlebih dahulu. Karena apa? Itu akan mengganggu atau membuat kalian terdistrak nantinya ya. Nah, biasanya kalau dulu di zaman saya dan zaman Kak Febri itu sempat ada petisi di Telegram waktu itu karena masalah TBS yang nilainya kecil-kecil ya. Kemudian sikaplah santai saja waktu itu. Santai saja dan tidak terlalu tergebu-gebu atau tidak terlalu tergesa-gesa ya. Kemudian ketika masuk Zoom jangan lupa senyum, sapa dan salam ya. Ini sangat etika ketika kita wawancara nantinya nih. Biasa senyum, sapa, salam ini ketika nanti senyum, sapa dan salam ini ketika masuk dan keluar dari Zoom itu sendiri ya. Dan kemudian banyak berdoa, dan terakhir adalah tidak terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan yang sekiranya tidak relevan atau simpang siur. Nah, ini juga sangat banyak nih yang nanti akan muncul ketika proses seleksi wawancara tadi ya, misalnya dengan durasi panjang pendeknya wawancara, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya
menarik atau tidak, dan ini nanti terlihat biasanya ya ketika si interview memberikan respon yang sangat-sangat luar biasa. Oke, itu dari saya cukup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa langsung diskusikan saja. Oke, terima kasih Kak Feb. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil atas pemaparan materinya terkait kupas tuntas substansi. Baik, untuk pemaparan dari keempat pemateri sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Thomas tadi dengan tips dan trik terkait dokter spesialis, kemudian kepada Kak Reza juga untuk tips and trik untuk doktoral, dan juga kepada Kak Linda tips and trik untuk tujuan luar negeri, dan juga kepada Kak Fadil. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kita buka dalam 2 termin. Untuk termin pertama kami berikan kesempatan kepada 3 penanya yang ingin bertanya, bisa raise hand di Zoom. Oke, udah ada dari Kak Maman Rukmana. Bisa on cam untuk bertanya. Yang kedua ada Kak Jeffrey Fernando. Ya, langsung saja Kak Maman Rukmana. Ya, selamat siang Kak. Terima kasih atas kesempatan untuk diberikan pertanyaan ini. Izin bertanya, jadi semisal ada pertanyaan, mengapa memilih kampus tersebut, kenapa enggak di luar negeri aja? Nah itu kita memang lebih spesifik menjawab ke arah kampus atau disertai dengan dukungan prodi yang akan diambil kelebihannya. Nah, terus yang kedua, semisal ada pertanyaan juga, semisal LPDP nyuruh pindah ke luar negeri, PT-nya, terus kita jawab mengiyakan atau enggak Kak gitu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Maman. Selanjutnya tadi Kak Jeffrey Fernando, bisa on cam untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak Jeffrey. Kak Jeffrey via chat itu Naldi. Oh, via chat ya. Oke, baik. Kak Jeffrey via chat itu pertanyaannya tentang saya tinggal di daerah pedalaman yang tidak memiliki sinyal baik. Oh. Oke, baik. Selanjutnya itu ke Kak Eka. Pertanyaan selanjutnya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, jika saya sudah memiliki LOA, kemudian ditanyakan oleh pihak LPDP, apakah kamu sudah menghubungi dosen yang ada di sana? Itu baiknya jawabannya seperti apa ya? Mohon arahannya, karena sejauh ini saya belum menghubungi, karena pertimbangan saya takutnya dosen yang ada di sana itu tidak sekarakter dengan saya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka. Ya, selanjutnya karena Kak Jeffrey belum menulis pertanyaan di kolom komentar, mungkin kesempatan selanjutnya ke Kak Hendro Prianto ingin bertanya. Bisa on cam untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh ya. Ya. Oke. Langsung saja mengenai pertanyaannya. Sebenarnya dari semua pertanyaan tadi, penjelasan tadi itu agak sedikit abstrak ya. Saya ingin menyinggung hal-hal yang sedikit lebih teknis mengenai jawaban-jawaban yang krusial seperti personal gitu, menyerang pribadi atau mengganggu psikologi. Itu kira-kira bagaimana tips and triknya? Misalkan hal-hal yang dianggap personal itu mengenai misalkan pernikahan, sudah menikah, kira-kira ini beasiswanya ini
dibuat makan anak istri atau seperti apa. Ini kan sebenarnya buat pendidikan demi negara dan bangsa dan sebagainya. Saya kira apalah itu tips and triknya supaya emang benar-benar dapat jawabannya itu loh. Karena yang saya lihat dari tadi itu penjelasannya itu ya saya lihat di web itu udah ada jawaban semacam itu ya, mengenai ESA itu ya. Sudah ada lah kira-kira. Mungkin bisa menyinggung dari keempat materi untuk menjawab hal-hal yang lebih teknis. Atau mungkin pengalamannya yang kemarin pernah diberi pertanyaan yang terlalu pribadi mungkin semacam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Hendro. Ya, mungkin langsung saja kita menjawab untuk para pemateri mungkin ingin menjawab ada beberapa pertanyaan dari Kaman itu mengapa memilih kampus, misalnya ada pertanyaan mengapa memilih kampus dalam negeri dan luar negeri, kemudian jika ditanyakan pindah ke luar negeri itu jawabannya seperti apa. Kemudian ada dari Kak Eka sudah memiliki LOA namun belum menghubungi dosen, itu ketika ditanyakan jawabannya seperti apa. Kemudian Kak Hendro juga terkait pertanyaan yang personal seperti pernikahan itu, terkait pertanyaan pernikahan itu. Mungkin ada masukan dari kakak pemateri, waktu dan kesempatan Kak Linda mungkin. Oke, baik. Halo Kak Maman, saya coba ini ya menjawab ya. Kebetulan kemarin saya dapat pertanyaan itu juga. Saya dari luar negeri tapi diarahkan sama penguji, kenapa tidak di dalam negeri? Sebenarnya pertanyaan ini tujuannya tuh sebenarnya untuk menguji konsistennya kita. Apakah kita sungguh-sungguh research atau tidak? Kita sungguh-sungguh yakin tidak kita sudah pilih misalnya kakak pilih UGM. Itu kakak benar-benar research tidak? Ini sebenarnya ya, jangan sampai goyah di pertanyaan ini, karena ini penting untuk kita jawab. Jadi pada waktu itu saya jawab, karena di UGM, di UI yang sudah saya lihat tidak ada konsentrasi tentang indigenous health. Jadi saya memilih untuk ke tempat universitas yang ada spesialisasi khususnya yang saya lihat di universitas yang ada di Australia contohnya itu cuma ada di University of Melbourne. Yang kenapa saya tambahkan lagi, kenapa saya memilih untuk kesehatan masyarakat asli ini, karena ini memang related dengan pekerjaan saya. Ketika saya selesai, saya akan kembali melayani masyarakat 7 suku yang ada di Kabupaten Mimika. Jadi ini sebenarnya kita bisa jawab ketika kita yakin dan percaya bahwa ini sudah tempatnya kita untuk kuliah begitu. Jadi dari jurusannya kita harus research, dari konsentrasinya, spesialisasinya apa. Misalnya kakak jurusan misalnya pertanian misalnya. Terus kakak mau ambil misalnya yang lebih spesifik lagi dari pertanian misalnya, lebih khusus lagi ke teknologi misalnya. Kayak seperti begitu. Jadi memang di sini jangan sampai kita tidak siapkan jawaban. Kalau saya sih prinsipnya ini webinar ini sebenarnya membantu kita untuk menginspirasi jawaban kita. Jadi setiap pemateri yang ada di sini tidak bisa memberikan jawaban yang pasti untuk akan dipakai nanti pada waktu nanti kakak-kakak dan teman-teman interview nanti pas tes. Tapi di sini kita bisa memberikan inspirasi. Jadi sebenarnya di setiap kita ini kan sebenarnya ini ya punya keunikan sendiri ya karena dari jurusan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, sehingga kita sebenarnya sudah tahu oh iya ciri khas dari kampus ini jurusannya ini seperti begitu. Jadi kayak saya sudah mantapkan hati di kesehatan masyarakat asli. Saya tidak akan berpindah-pindah lagi di misalnya promosi kesehatan atau global health seperti begitu. Jadi sebenarnya di sini penguji dia cuma mau lihat kita goyah tidak dengan kita punya pilihan seperti begitu. Bagaimana Kak Maman? Apakah sampai di sini bisa? Iya, bisa Kak. Paling Oke. satu lagi Kak. Oh iya. Terkait yang tadi embel-embel dalam negeri luar negeri itu. Iya. Oh, mau Concernnya diarahkan? enggak, jadi kan saya daftarnya untuk dalam negeri ya Kak. Nah, nanti kan misal ada suatu pertanyaan, kenapa milih kampus dalam negeri enggak luar negeri? Lah itu
kita concernnya ke embel-embel dalam negeri luar negeri atau lebih ke kampus dan prodinya, Kak? Seperti Nah, itu. iya, baik. Saya akan jawab. Ini saya sudah jawab di ini ya, chatbox yang Kak Maman, kalau tidak salah tadi Kak Maman ya yang tulis. Oh iya, di sini kan Kak Maman tanyakan untuk kurikulum. Kalau yang dipertanyakan adalah kurikulum, berarti Kak Maman bahasnya kurikulum saja. Terus kalau misalnya tentang spesifik ini tentang about your program, kalau program berarti kan umum ya, berarti bisa bahas mata kuliahnya, bisa bahas jurusannya, program-program internship yang ada di kampus misalnya apa, seperti begitu. Jadi memang jangan hanya research di dalam negeri saja. Ini masih ada waktu untuk kakak research lagi nanti untuk yang di luar negeri, sehingga kakak bisa membandingkan. Nanti pada waktu kakak jawab, kakak misalnya bilang, iya sebagai contoh saya sudah research, misalnya di negara Prancis misalnya ada seperti begini, tapi ternyata di Indonesia kami ada, sehingga saya memilih di Indonesia. Seperti begitu. Apakah bisa? Atau masih kurang? Kalau masih Cukup, kurang Kak, cukup. bilang aja. Oke, makasih Sudah banyak. terinspirasi. Terima kasih, Kak, jawabannya, Kak. Kakak, ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Linda, karena Kak Maman sudah mendapatkan penjelasan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi dari Kak Eka itu, dia sudah memiliki LOA, namun belum menghubungi calon dosen pembimbing begitu. Itu yang ditanyakan terkait apa tips dan triknya mungkin. Dari Kak Nur mungkin ingin menambahkan terkait ini pertanyaannya. Oke, saya jawab ya. Jadi terkait dengan menghubungi dosen, itu sebenarnya memang kita mulai dari kesadaran sendiri dulu ya. Karena proses seleksi administrasi sampai wawancara ini kan juga cukup lama ya waktunya, dan bersyukur jika kita sudah sampai di seleksi wawancara dan itu tinggal menghubungi saja. Saya juga dulu ketika menghubungi dosen pembimbing, yang sebenarnya bukan hanya formalitas waktu itu ya, itu adalah Hamin 2 minggu sebelum tanggal pelaksanaan wawancara saya. Jadi ketika diwawancara, itu pasti pertanyaan itu kita bisa arahkan bahwa saya sudah menghubungi dosen tersebut. Itu kita bisa menskenariokan itu. Jadi itu salah satu poin keunggulan, dan menurut saya itu sebisa mungkin itu harus dihubungi, karena bisa jadi dari interview juga akan bertanya terkait dengan pernah menghubungi dosen tersebut atau tidak ya. Dan kalau jika ditelisik lebih lanjut lagi, memang pertanyaan terkait dengan menghubungi dosen tersebut atau tidak, itu juga salah satunya adalah kesiapan kita terkait dengan kita mau studi atau enggak nih ketika kita sudah sampai di tahap wawancara ini, dan juga berkaitan dengan masalah penelitian ya. Pra-penelitian ini itu pasti yang akan menjadi salah satu poin yang akan kita sampaikan ketika kita menghubungi dosen tersebut ya. Nah, itu dari saya. Saya masa ketemu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil. Ya. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Kak Hendro terkait pertanyaan personal. Misalnya tentang pernikahan itu diminta tips and triknya. Mungkin Kak Thomas atau Kak Reza bisa menambahkan terkait pertanyaan tadi. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan Mas Hendro tadi ya tentang pertanyaan personal ya. Atau belum, kemudian istri. Mungkin saya jawab berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau untuk prodi dokter spesialis, itu memang pertanyaan itu cukup relate gitu, karena kuliahnya kan lumayan lama, biasa 4-5 tahun, dan tentunya pihak LPDP perlu memastikan gitu kan, apakah status kita, kemudian keadaan keluarga itu akan mempengaruhi pendidikan nanti. Jangan sampai mereka sudah memberikan biaya, tapi nanti kita putus di tengah karena faktor tersebut. Jadi saran saya gimana pun pihak LPDP bertanya, tetap aja fokus bahwa teman-teman akan mendahulukan pendidikan, akan memilih pendidikan seperti itu. Kalau saya kemarin ditanya, istrinya bekerja juga dok, katanya. Iya Pak, saya bilang. Terus nanti gimana kalau kuliah? Oh, istri saya nanti berhenti bekerja, ikut saya ke kota tempat saya kuliah Pak. Jadi langsung dikat aja bisa dari awal, jangan sampai menimbulkan pertanyaan selanjutnya.
dan tunjukkan komitmen kita emang untuk pendidikan dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Thomas. Dari Kak Reza mungkin ingin menambahkan terkait Ya, pertanyaan. baik Naldi, terima kasih. Saya rangkum aja ya beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh pemateri sebelumnya. Memang untuk pertanyaan-pertanyaan terkait pilihan universitas sering muncul dan jawabannya itu harus betul-betul tepat dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru ketika jawaban yang kita berikan. Sehingga memang harus ada relasi terkait jurusan yang dipilih dengan research yang kita mau kerjakan, serta dosen-dosen yang nanti kita sudah identifikasi, yang nantinya nanti akan kita pilih menjadi, kalau di doktoral itu kan promotor kita. Nah, makanya bisa dilihat dari Google Scholar-nya atau bisa dilihat dari jenis-jenis penelitian yang pernah diteliti lewat web kampus. Nah, itu bisa diidentifikasi. Pengalaman saya terkait menghubungi dosen sebelum wawancara itu sangat membantu menambah poin untuk sebenarnya kalau ditanya langsung case-nya ke saya sangat membantu karena langsung wah berarti sudah siap untuk kuliah. Karena waktu dulu sebelum proses wawancara saya sudah menghubungi dosen di kampus yang saya tuju dan respon dosen tersebut sangat baik dan siap untuk menjadi promotor gitu. Walaupun nanti kembali ke universitas ada mekanisme dan prosedural ya yang diatur, tapi minimal kita sudah membuktikan bahwa kita punya niat dari hasil proses menghubungi dosen itu untuk kesiapan kuliah kita. Dan itu sangat menambah poin untuk nanti saat wawancara. Selanjutnya untuk bagaimana tanggapannya jika ditanya hal-hal yang personal, tadi sudah dijawab oleh, sebenarnya menurut saya tuntas tuh apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Thomas. Seringkali pertanyaan-pertanyaan menyangkut personal dan keluarga itu sering ditanya untuk menguji bagaimana respon kita. Di situ juga kan ada dilihat juga bagaimana ketenangan kita ketika dipancing emosinya. Apalagi juga ada yang ini case teman saya yang pernah cerita kalau dia bilang wah Anda ini belum siap nih, wah Anda ini sebenarnya tidak cocok nih di LPDP. Tapi karena ketenangannya dia lulus. Itu tips agar bagaimana kalau dipancing emosinya oleh pewawancara ya ingin melihat responsivitas dari orang yang diwawancarai. Oleh karena itu jawaban-jawabannya ya juga harus tenang dan konsisten. Kalau berkaitan dengan pilih, itu kan pasti disuruh pilih. Ini berarti Anda tidak memilih keluarga dong. Berarti Anda lebih mementingkan pendidikan atau Anda lebih mementingkan keluarga. Nah, hal-hal gitu harus diplomatis jawabannya. Nah, jawabannya ya teman-teman karena keluarga itu penting, tapi saat ini saya juga fokus pada pendidikan. Usahakan ada keseimbangan dalam memberikan jawaban. Nah, gitu. Kemudian apa lagi ya? Saya kira sudah jawab semua. Jawaban-jawaban dari teman-teman pemateri sudah sangat komprehensif. Yang terpenting adalah pasca dari webinar ini kan tidak bisa harus mengupas tuntas gambaran seleksi substansi seperti apa secara teknis. Ini kan gambaran umumnya dan minimal ini menjadi pembuka jalan untuk teman-teman lebih memperdalam persiapannya untuk menuju seleksi substansi. Saya berharap pasca dari sini, dari webinar ini teman-teman ya secara pribadi mungkin belajar secara secara pribadi, dan setelah itu mock interview juga sangat penting untuk memperdalam persiapan-persiapan teman-teman. Saya kira itu, Naldi. Oke, baik. Naldi ini satu angkatan PA nih. Oh, aduh. Maaf, kan lupa. Sip. Mantap. Thank you. Iya, siap Kak.
Oke, terima kasih Kak Reza. Ini ada pertanyaan dari Kak Jeffrey Fernando tadi itu. Itu Kak, tadi ada disinggung mengenai pengalaman akademis sebagai kekuatan diri. Bagaimana cara kita agar membranding diri dengan kekuatan beberapa penelitian yang pernah dilakukan semasa kuliah. Seperti membantu penelitian dosen dan penelitian lainnya. Terima kasih Kak. Oke. Ya, ya. Jadi Ya, Kak Reza. kalau untuk brandingnya di ya akademik itu kan ada research, kemudian pengajaran sama pengabdian ya. Kemarin itu kebetulan kalau secara pengalaman, saya jawab secara pengalaman. Saya sudah melakukan 11 penelitian dan mapping research-nya agak lumayan sama tentang literasi keuangan, sehingga itu relate dengan apa yang menjadi proposal research saya di S3. Jadi enak itu kalau menghubungkan antara apa yang pernah kita teliti dan nanti masa depannya kita mau memperdalam apa. Dan itu tidak berlama-lama di situ. Dan kita sangat mampu meyakinkan dengan jawaban-jawaban, karena itu kan terkonfirmasi. Apa yang kita lakukan sebelumnya, saat ini kita lakukan, dan masa depan apa yang akan kita lakukan. Dan itu akan menambah poin teman-teman dalam sisi sesi tersebut ya, untuk kelancaran akademiknya. Saya kira itu. Oke, baik. Di sini saya coba melihat ada di kolom komentar ini. Ada beberapa penanya dari Kak Fadila kalau nggak salah ini. Boleh izin tanya lagi dok, berarti status pekerjaan ditulis non-PNS ya dok di RS tempat dokter magang tersebut. Lalu instansinya diisi RS tempat dokter magang tersebut dok. Mau tanya dok, kemarin dokter magang berapa lama di RS daerah tersebut dok? Apakah RS daerah tersebut termasuk daerah terpencil sekali atau bagaimana ya dok? Kepada Kak Thomas mungkin. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk rekomendasi itu kan kita harus rekomendasi itu di tempat rumah sakit yang kita sudah pernah bekerja atau kita sudah pernah magang. Jadi ada beberapa teman-teman yang meminta rekomendasi ke rumah sakit dengan catatan nanti akan kembali untuk mengabdi ke rumah sakit tersebut. Karena kan nggak semua dokter bekerja di rumah sakit pemerintah, ada juga yang bekerja di klinik, ada yang bekerja di puskesmas, seperti itu. Nah, untuk saya sendiri, saya minta itu dari rumah sakit tempat saya pada saat saya PTT sebagai dokter puskesmas. Jadi saya nggak bekerja di rumah sakit tersebut. Tapi kan kalau kita di satu daerah, biasanya kita udah gabung di satu ikatan dokter PD, kita udah kenal sama direkturnya, itu teman bisa coba minta. Itu biasanya mereka bersedia berikan. Gitu Kak Aldo. Terima kasih. Oke Kak Thomas, selanjutnya ini juga ada pertanyaan. Dok, mohon izin bertanya jika kita ingin mengambil bidang ilmu yang sebelumnya kita belum ada pengalaman di bidang tersebut, tetapi kita tahu urgensi dan tujuan kita, sekiranya bagaimana dok? Itu tadi lebih fokuskan jawabannya nanti di urgensinya gitu. Nanti ketika ditanya apa persiapan yang udah pernah kamu lakukan, teman-teman bisa pikirkan jawabannya dari sekarang gitu. Misal, memang saya belum pernah dok melakukan penelitian apapun tentang hal ini gitu, tapi saya berasal dari daerah ini di mana kasusnya sangat banyak. Gitu. Saya pernah menemui kasusnya secara langsung dan menangani sampai sehat gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak pernah mengikuti atau nggak pernah magang sama dokter spesialis tertentu, juga disampaikan di sisi lainnya yang teman-teman kuat gitu. Jadi jangan fokus di apa yang teman-teman nggak bisa, tapi fokus ke yang apa teman-teman kira-kira bisa jual lah gitu kata kasarnya. Gitu. Oke baik.
Oke, saya pikir untuk terun pertama selesai. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada 3 penanya terakhir. Yang sudah raise hand di sini ada Kak Nastiti dan Kak Dini Amelia. Silakan. Halo Kak Nastiti dan Kak Dini. Ya. Bertanya, izin kepada Dokter Thomas, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok. Untuk yang pertama, Dok, untuk alasan personal, misalnya motivasi untuk menjadi spesialis di prodi tertentu atau prodi yang dituju, itu memang bolehkah kita menggunakan alasan personal saja, atau dari pengalaman dokter sendiri pasti harus pengalaman alasan itu harus berujung kepada impact atau dampak dan manfaatnya bagi LPDP? Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, untuk rencana kontribusi itu apakah memang harus membuat dalam bentuk program kerja atau rancangan yang benar-benar sudah rancangan jangka pendek, menengah, atau lanjut, atau bagaimana ya, Dok? Dan apakah pada saat dokter wawancara ditanya materi mengenai prodi atau tentang kedokteran yang ingin dituju? Terima kasih, Dok. Oke, Thomas mungkin langsung dijawab. Bisa. Oke, yang pertama tadi, apakah untuk alasan memilih prodi itu kita bisa pakai alasan-alasan yang personal? Ini kalau saran saya, Dok, tadi Dok, siapa Nastiti ya? Izin, betul, Dok? Iya, mungkin saran saya, fokuslah ke impact-nya itu yang untuk masyarakat besar gitu. Jadi ketika ditanya kenapa mau jadi misalkan dokter bedah misalnya, jangan fokusnya karena itu cita-cita saya dari kecil, atau saya ingin membanggakan orang tua. Itu kan impact-nya itu kan kecil, fokusnya ke diri sendiri. Tapi kalau bisa lebih ke khalayak banyak gitu. Di daerah saya itu dokter bedah tidak ada, Pak, Bu. Jadi harapan saya bisa mengisi kekosongan dokter bedah tersebut. Atau yang lebih besar lagi, misal ternyata dokter bedah di Indonesia ini jumlahnya ini hanya 10.000 misal. Sementara menurut WHO kita butuh minimal 20.000. Jadi saya bisa mengisi kekosongan tersebut. Pun nanti kalau di poin akhirnya mau ditambahkan yang personal, saya rasa sih nggak apa-apa. Tapi jangan disampaikan di awal gitu. Tapi yang di awal itu yang khusus halayak lah gitu, yang untuk manfaat bersama seperti itu. Yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi, Dok? Sorry, saya lupa, Dok. Dok, untuk mungkin kontribusi, Dok, apakah memang harus program kerjanya sudah betul-betul kayak terfokus dan jelas, atau memang karena kan mungkin kalau dokter itu agak-agak ini ya, Dok, kalau misalnya jadi spesialis mungkin dia balik ya pelayanan, atau memang dari dokter sendiri memang sudah punya rancangan yang sejelas, benar-benar jelas program kerja spesifik, Dok? Sebenarnya kan ketika selesai kuliah pasti kita bakal balik dan mengabdikan diri sebagai dokter spesialis. Sebenarnya itu pun udah bentuk kontribusi gitu. Tapi kalau misalnya kontribusi teman-teman itu benar-benar sesuatu yang terukur, kemudian bisa dilihat nyata, terukur, terus ada urgensinya, pasti kan lebih bagus. Misalnya, ini loh programnya, dikasih nama, ini nama programnya, nanti targetnya ini dalam 3 tahun. Apalagi kalau misalnya program itu bisa connect sama program-program pemerintah. Misal, program pemerintah ada triple eliminasi, hepatitis B, dan lain-lain. Ternyata Dr. Nastiti punya program juga nih yang mendukung itu. Jadi dia sejalan seperti itu. Nah, itu kan justru lebih bagus lagi. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah ada pertanyaan tentang materi? Kalau saya nggak ada, sama sekali nggak ada. Di kelompok saya, satu kelompok waktu itu ada 1 orang yang ditanya. Dan itu benar-benar random, Dok. Bahkan penyakitnya itu nggak dia mention di essay sama sekali gitu. Jadi memang untung-untungan, tapi itu jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau saran saya nggak usah fokus untuk mempelajari materi sih, karena kita wawancara spesialis saja kan juga nggak ditanya tentang materi ya, tapi lebih ke persiapin essay sama profilingnya aja, Dok. Begitu, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Oke, terima kasih, Kak Thomas. Selanjutnya ada 2 penanya lagi dari Kak Dini Amalia dan Kak Hana. Silakan Kak Dini terlebih dulu. Iya, baik. Terima kasih. Apakah bisa terdengar ya suara saya? Bisa. Oke, baik. Sebelumnya ini saya agak bingung ya, karena dari tadi ikut webinar ini semua pematerinya adalah dokter, dan
Begitu pula peserta yang bertanya, pertanyaannya juga seputar kesehatan, begitu. Karena saya sebenarnya bukan dari kesehatan juga gitu, cuman saya simak terus, ternyata memang isinya daging semua, dan itu juga relate Sebelumnya ada dengan. dari ini juga, dari yang Oh ya, pemateri ya, tips oh dalam bukan negeri. ya, berarti Ya. bukan salah kamar ya. Ya. Oke, alhamdulillah, karena memang materinya berguna sekali tadi. Baik, yang mau saya tanya tadi yang ada salah satu pemateri itu yang bilang bahwa kalau kita menghubungi promotor, karena saya mau ambil doktoral rencananya, kalau mau menghubungi promotor pas sebelum wawancara, itu gimana ya? Karena gini, iya nanti kalau pas wawancara itu kita keterima, tapi kok sudah menghubungi duluan gitu. Kalau nanti nggak diterima, gimana tuh? Padahal sudah menghubungi promotor kalau kita mau ke situ, kita mau kuliah di situ dengan jalur LPDP. Kalau misalkan LPDP-nya tidak lolos, nah mungkin itu sekitar itu. Kemudian lagi tadi saya melihat di chat box juga ada yang bertanya perihal gimana kalau apa namanya yang sebelumnya non pendidikan lalu kita mau lanjut ke pendidikan. Itu sama kayak saya. Jadi S1 S2-nya bukan pendidikan. Di doktoral ini sesuai dengan kerja saya sekarang, maka saya beralih ambil ke pendidikan. Nah, itu nanti apakah jadi masalah atau tidak? Nah, apa yang harus kita lakukan agar linearitas itu bisa kuat di pas menjawab wawancara? Saya pikir itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, sekian. Terima kasih Kak Dini. Kak Reza mungkin langsung bisa menjawab. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab ya. Nah, untuk kasus menghubungi calon promotor, itu memang secara kultural promotor itu di Indonesia nanti dibagi, kalau kuliahnya di Indonesia. Di Indonesia itu kalau dibagi setelah semester 1 kalau di kampus saya. Tapi untuk terkait kepentingan tes LPDP itu kita menghubunginya via email dan menjelaskan bahwa kita sedang mengikuti seleksi LPDP dan proposal kita itu judulnya ini, dan setelah kita lihat beberapa penelitiannya profesor itu relate dengan apa yang kita ingin teliti. Apakah nanti kalau saya diterima menjadi kalau saya diterima di beasiswa LPDP dan diterima di kampus, apakah bersedia menjadi promotor atau tidak? Itu kan hanya sebatas menghubungi, dan kalau alhamdulillah kemudian dibalas. Dan itu kan menjadi poin tersendiri. Waktu wawancara, respon dari pewawancara itu udah sangat, oh berarti udah siap kuliah nih. Nah, kalau di kasus saya begitu. Menurut saya itu penting untuk menjalin komunikasi awal. Nah, sekarang di kampus itu jadi apa ya? Jadi satu muatan yang bagus untuk kemudian komunikasi lebih intens dengan promotor saya, calon promotor itu, dan nanti dihubungi sama kaprodinya, ini nanti jadi promotor saya, jadi mahasiswa bimbingan saya saja. Nah, itu bagus kalau kemudian diterima, dan itu menurut saya salah satu instrumen untuk meningkatkan percaya diri aja, Mbak Dini. Menurut saya sih itu. Kemudian dan sangat membantu untuk proses meyakinkan bahwa Mbak Dini siap untuk kuliah. Selanjutnya terkait apakah masalah tidak ya linearitas di kelas saya itu ada 5 orang, kemudian ada 2 yang tidak linear, dan itu dari teknologi informatika. Saya Science Management, teman saya itu S1 S2-nya teknik industri. Jadi sebenarnya kan kita sekarang dituntut bukan hanya linearitas, tapi interdisipliner. Jadi setahu saya linearitasnya dihapus, dan nanti kalau pengajuan profesor itu yang diambil adalah prodi terakhir yang nanti teman-teman ini. Misalnya saya yang diambil ya manajemennya yang terakhir. Nah, itu juga harus relasinya dengan penelitian-penelitian yang akan diteliti nanti ke depan. Saya pikir itu, Mbak. Jadi jangan khawatir untuk masalah linearitas.
Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reza. Mungkin Kak Febri ingin menambahkan. Oke, baik. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaannya Mbak Dini ya. Jadi gini Mbak Dini, meskipun kita itu belum, bahkan mungkin kita belum dapat LOA dari salah satu kampus pilihan kita untuk kuliah nanti, tugasnya kita saat wawancara ini kan untuk meyakinkan pewawancara kita ini layak atau tidak. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatu agar bisa yakin itu pewawancara. Nah, salah satunya kalau misalkan kita yang doktoral ya, pewawancara itu selalu menekankan kita sudah punya calon promotor atau belum. Kita pun tidak tahu ya nanti setelah kuliah promotor kita yang mana kita juga nggak tahu. Tapi ketika kita wawancara dan ditanya, itu pewawancara pengen tahu persiapan kita sudah sampai mana. Ketika kita mengirim email ke beliau-beliau di kampus tujuan, itu bukan keharusan kalau misalkan mereka nantinya akan jadi promotornya kita. Tetapi dengan kita menghubungi via email, entah via email atau via chat atau via telepon atau via apalah, itu salah satu yang akan kita tunjukkan kepada pewawancara bahwasanya persiapan saya itu sudah sampai sini. Saya tuh benar-benar niat kuliah dan ini adalah kampus yang tepat untuk saya. Nah, itu untuk menunjukkan ke pewawancara. Saya rasa pewawancara pun tahu kok kalau untuk aturan entah di kampus mana ya. Kalau untuk promotor itu ya nanti ditentukan setelah kita mungkin kuliah. Kalau di UNER setelah ujian kualifikasi. Seperti itu Mbak Dini. Oke, baik. Mungkin saya nambah sedikit ya untuk pertanyaan yang linear. Mungkin ini juga Mbak bisa siapkan kayak power statement yang memang 1-2 kata. Kemarin memang karena saya juga dari jurusan yang tidak linear ya, S1 saya hubungan internasional dan S2 saya mau lanjut ke Master Public Health, itu saya pakai kata bridge builder. Jadi bagaimana di pelayanan saya jadi ini ya bridge builder ya yang menciptakan kayak sebagai frontliner di rumah sakit yang membantu menjembatani setiap permasalahan. Jadi kayak membawa menjadi jembatan solusi di pekerjaan saya. Itu bisa jadi poin tambahan yang nanti bisa menarik perhatian dari pewawancara juga. Selain yang tadi kakak-kakak sudah sampaikan, itu juga mungkin bisa ditambahkan. Jadi urgensinya apa, kemudian ada kata-kata kayak power statement, tapi kalau saya bilang di sini kata kunci. Waktu itu saya pakai kata kunci bridge builder. Saya memposisikan diri saya sebagai bridge builder, sebagai seseorang yang selalu membangun jembatan solusi. Ketika ada tantangan, ada masalah di tempat kerja saya akan berdiri sebagai bridge builder. Dan itu juga kalau mungkin tadi izin menambahkan sedikit lagi, mungkin belum sampai di menghubungi para dosen dan sebagainya, mungkin bisa searching dulu di LinkedIn, belajar data profil dari profesor-profesor yang ada, membaca jurnal, itu akan sangat membantu. Mungkin buat kakak-kakak mungkin itu tidak sempurna, tetapi itu adalah langkah awal yang saya percaya penguji pasti akan sangat appreciate kalau kita sudah memulai itu, daripada kita belum memulai sama sekali. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Linda. Untuk Kak Hana mungkin di sesi terakhir dulu, di pertanyaan di bagian akhir kita bacakan terlebih dahulu kolom komentar karena mengingat di komentar ada banyak penanya, nanti ke Hana langsung di pertanyaan penutup nantinya. Oke Kak Febri mungkin bisa bantu lihat di. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari ini ya, peserta pasif _ ini ditujukan kepada Kak Thomas, tapi kalau misalkan teman-teman yang lain bisa menjawab, tidak masalah ya. Izin bertanya dok, misalnya ada pertanyaan, seorang ASN puskesmas, kenapa ambil spesialis, tidak ambil magister saja, misal MKM atau MKes, yang bisa membantu pekerjaan di puskesmas. Bagaimana sebaiknya kita menjawabnya ya dok? Untuk Kak Mas Thomas bisa langsung jawab ya. Oke, mungkin balik lagi urgensi kebutuhan di daerah di research lagi gitu. Memang apakah kebutuhan dokter spesialisnya sudah terpenuhi atau belum? Kalau memang belum, bisa diangkat itu. Ukuran sebuah kabupaten ternyata nggak ada satupun dokter spesialis. Makanya saya merasa menjadi dokter spesialis itu lebih urgent daripada saya melanjutkan pendidikan saya sebagai magister untuk menjadi kepala puskesmas. Sementara
prodi-prodi lain itu bisa mengisi kepala puskesmas seperti sarjana kesehatan masyarakat. Memilih untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Mungkin bisa dijawab seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Yestina Hak. Kak, izin bertanya, ini ditujukan kepada semua ya. Terkait 3 universitas tujuan, apakah kita harus menghubungi calon pembimbing tesis dari 3 kampus tersebut atau cukup 1 aja? Pada kakak pemateri dipersilakan ya. Oke, saya bantu jawab. Jadi untuk 3 universitas yang dituju, utamakan universitas yang diprioritaskan terlebih dahulu ya. Misal di UGM, Undip atau UI ya. Misal di pilihan prioritasnya itu adalah UGM, bisa dihubungi dosen pembimbingnya yang ada di UGM tersebut. Nah, memang lebih bagus, memang kalau dihubungi ketiga-tiganya langsung itu juga sangat baik ya, karena itu terlihat kesiapan kita dalam mempersiapkan proses wawancara dan juga kesiapan untuk kuliah. Tetapi nanti tetap kita harus mengkerucutkan mana yang ada skala prioritas yang akan kita pilih dari ketiga univ tersebut dan termasuk dosen yang akan kita tuju nantinya. Seperti itu, Kak Febri. Oke, dari kakak yang lain ada tambahan apa cukup ya? Oke, kalau cukup izin bertanya Kak, berarti ketika menjawab harus full English ya? Dari siapa nih? Dari Kak Gamieta Syifa. Sebenarnya sih tergantung sih, kalau misalnya dari awal penguji sudah pakai bahasa Inggris, ya kita berarti harus jawab pakai bahasa Inggris. Terus ini saya share teman saya punya pengalaman. Kemarin itu dia bilang, excuse me, can I speak in bahasa to answer this question? And the interviewer, oh no, you can go for English. So yeah, harus ready selalu guys, semangat. Tapi sebenarnya begini, kita tuh sebenarnya confident saja, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu tidak menjamin nanti kita lolos atau tidak lolos, itu sih. Selagi kita percaya diri, kita tenang, mau bahasa apa yang kita pakai, kita sudah kuasai esai kita sudah siapkan diri kita dengan baik, itu tidak menjadi masalah buat ini ya, buat setiap kita yang akan ikut interview, karena saya saja waktu itu saja pakai bahasa Indonesia 100% saja, ya kalau tidak tenang juga pasti akan bermasalah, dan itu bermasalah bukan dengan pengujinya tapi dengan diri saya. Jadi pastikan mungkin ini sudah diingatkan ulang-ulang ya, jangan sampai kita bermasalah dengan diri kita sendiri karena kita tidak bisa mengatur itu ya, grogi-groginya kita, ya pasti itu akan ada dan itu normal, tetapi bagaimana kita menenangkan diri kita itu yang paling penting. Mau bahasanya apa, pasti saya yakin teman-teman bisa. Oke, baik. Terima kasih, Kak Linda. Ini satu pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita ke Mbak Hana. Mbak Hana mau ditungguin, pertanyaannya panjang banget nih. Untuk Kak Aditya Febrian, bisa langsung ngomong nggak ya? Ketimbang saya baca ya, takutnya nanti salah ini lagi. Mana Kak Aditya Febrian? Aditya Febrian. Ada ya? Kalau Kak Aditya, ini panjang banget guys. Satu pertanyaan dari ini aja ya Mbak Rita untuk Dr. Thomas. Dok, izin bertanya, apakah ada tips cara menjawab pertanyaan apa urgensi kita memilih spesialis X? Sedangkan di daerah sudah ada 2 spesialis bidang X. Terima kasih, Dok. Oke. Oke. Sebenarnya kan itu sebenarnya harus dokter jawab dulu dari awal kenapa memilih spesialis X padahal sudah ada 2 toh. Tapi kalau memang udah terlanjur terbuat, memang sebenarnya yang paling gampang urgensi itu dari jumlah. Tapi kalau memang jumlah sebenarnya sudah ada 2, mungkin lebih fokus lagi. Misal spesialis yang sudah ada ini ternyata sudah mengisi di 3 rumah sakit, gitu, di 3 rumah sakit berbeda sehingga jadwalnya nggak maksimal. Bisa angkat seperti itu. Atau dari segi usia, mungkin sudah ada 2, tapi sebenarnya beliau-beliau sudah mau pensiun dan butuh regenerasi. Bisa angkat seperti itu. Atau ketiga, bisa lihat dari total pasien. Misal, sudah ada 2 spesialis, tapi sebenarnya kasusnya itu sangat-sangat banyak. Gitu. Jadi, kita tetap butuh tambahan dokter lagi. Mungkin bisa seperti itu. Terima kasih.
Oke, baik. Bentar Naldi ya. Satu pertanyaan untuk Kak Reza. Jawaban bagaimana yang bagus untuk menjawab pertanyaan tentang roadmap penelitian? Kak Reza mana? Oh ya, oke. Oke, baik. Ya, sekarang ini roadmap penelitian itu bukan hanya saja kebutuhannya di tingkatan pelamar beasiswa ya, tapi di event-event Simultapmas atau sekarang BIMA itu mengharuskan adanya roadmap penelitian. Karena dari roadmap itu kan kita kemungkinan bisa memungkinkan bisa tahu terkait singkatnya begini, roadmap itu memberikan panduan tentang arah dari tujuan penelitian secara jelas dan terstruktur. Karena penelitian itu tidak hanya bisa secara tuntas diselesaikan dengan satu penelitian. Sehingga butuh roadmap, sehingga bisa melahirkan beberapa penelitian itu bisa melahirkan sintesa atau bisa menemukan satu penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan melahirkan sebuah penelitian yang bisa melahirkan solusi. Persoalannya di Indonesia sekarang kan masalah sains komunikasi. Penelitiannya sudah bagus-bagus, penelitiannya sudah sangat terbit di Q1, Q2, tapi tidak terpublikasi secara bagus di masyarakat. Jadi saran saya memang kita harus punya roadmap penelitian. Dalam proses-proses seleksi di wawancara pasti ditanya dalam roadmap penelitiannya terkait tentang apa. Kalau dijawab dengan bagus tuh roadmap penelitian saya dalam 5 tahun terakhir tuh ini, misalnya kalau saya kemarin jawabnya tentang literasi keuangan, sehingga di tahun pertama saya meneliti tentang kondisi literasi di Kota Ternate, posisinya di mana. Setelah itu di tahun berikutnya saya menjawab juga di tahun berikutnya saya meneliti tentang keterkaitan antara literasi keuangan dengan pengambilan keputusan di UMKM misalnya begitu. Dan selanjutnya atau keterkaitan antara neurofinance dengan literasi keuangan tentang pencegahan investasi bodong misalnya gitu. Kan itu bagus tuh. Akhirnya penelitian kita mampu memberikan kontribusi agar tidak terjadinya investasi bodong, dan itu kontribusinya bagus untuk Republik kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih Kak Reza. Nanti ini Mbak Hana dulu aja, setelah Mbak Hana baru pertanyaannya ini ya Kak Aditya. Di kolom komentarnya juga. Oke Mbak Hana langsung saja. Dr. Thomas dan kakak-kakak yang lain, mana tahu bisa begitu menjawab saya. Sebenarnya ini suami saya kan terkait pertanyaan pribadi. Suami saya juga sedang dalam pendidikan spesialis seperti itu. Tapi beliau sedang melakukan pendidikan tersebut dengan biaya pribadi. Nah, apakah ada kemungkinan pertanyaan dari pewawancara, kenapa kamu nggak ikut biaya pribadi juga? Nah, kalau misalnya ada seperti itu, bagaimana ya baiknya menjawabnya? Kemudian, ini suami saya kebetulan sudah berada di semester 2, dan kemungkinan kalau misalnya saya diterima LPDP dan melanjutkan kuliah, maka suami saya akan duluan lulus dibandingkan saya. Nah, bila nanti ada pertanyaan, jika nanti suami kamu lulus, apakah kamu akan ikut dengan beliau dan melantarkan kuliah kamu atau tidak? Sementara saya jawabannya tidak. Kira-kira baiknya gimana ya? Soalnya kan kita harus menyeimbangkan antara keluarga dan pendidikan seperti itu. Terima kasih, Kak, Dok. Oke. Kak Thomas mungkin. Kak Nali, sorry suaranya di start ya, boleh diulang nggak pertanyaannya? Dari Kak Nali aja mungkin. Bisa ya dibuka maskernya aja untuk mengulang pertanyaannya. Ya. Maaf, saya nggak kedengaran pertanyaannya tadi, minta maaf. Ya. Boleh diulang nggak? Jadi begini, suami saya kan kebetulan juga sedang menempuh pendidikan spesialis dokter, sehingga beliau menggunakan dana pribadi begitu dok. Kemudian apakah saya ingin bertanya, apakah ada kemungkinan pewawancara bertanya juga, kalau begitu kenapa kamu tidak menggunakan biaya pribadi untuk sekolah kamu? Dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, baiknya saya menjawabnya dengan jawaban yang bagaimana ya dok. Kemudian
kalau misalnya nanti suami saya sudah lulus, nah apakah kalau kita ditanya, kira-kira kamu langsung ikut suami atau tetap melanjutkan pendidikan kamu? Sementara kalau saya jawab saya tidak ikut suami, saya takutnya dikira saya tidak menyeimbangkan antara keluarga dan pendidikan. Seperti itu, Dok. Kira-kira jawaban yang tepat seperti apa ya, Dok? Terima kasih, Dokter dan kakak-kakak, mohon dibantu. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama ya, Dok. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa nggak dana pribadi aja? Gitu. Kenapa harus beasiswa LPDP? Mungkin dokter bisa menjawabnya dengan memberikan datanya gitu, rincian biaya-biaya untuk lanjut sekolah. Karena memang kan untuk lanjut sekolah spesialis biayanya cukup besar ya, Dok. Nah, sementara saya bekerja sebagai dokter umum dengan gaji segini, dan saya untuk bisa dapat biaya itu saya perlu lama ini. Nah, daripada saya menunggu lama, nah beasiswa LPDP ini adalah suatu kesempatan emas. Saya bisa lanjut kuliah dengan bantuan dana dan saya bisa lebih cepat lagi untuk mengabdikan diri sebagai dokter spesialis. Mungkin bisa dijawab seperti itu, Dok. Untuk suami, kalau memang sekarang sudah melanjutkan pendidikan, kalau memang tidak ditanyakan, ya tidak usah diceritakan. Karena nanti justru menimbulkan pertanyaan seperti tadi kan. Untuk pertanyaan yang terakhir, kalau ditanya misalnya ingin ikut suami, ya maksudnya gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya dokter diterima spesialis tapi ingin ikut suami, dekat suami gimana? Saya ada kasus nih mirip sama dokter senior saya juga. Dia perempuan, sudah punya anak, suaminya sekarang sudah jalan spesialis di suatu universitas. Dan dia juga memilih di pilihan LPDP-nya universitas yang sama dengan suaminya. Dan itu ditanyakan, tapi dia jawab memang dia mau ikut suami, dan alhamdulillah dia lulus gitu. Jadi jawab aja sejujurnya dokter, tapi kalau memang dihadapkan ke pilihan yang sulit, ya jujur aja kalau memang, walaupun tadi saya bilang pentingkan pendidikan, tapi kalau memang kenyataannya dokter bakal kembali ikut suami, alasan utamanya ya disampaikan aja dengan jujur gitu. Dan itu buktinya lulus juga kok senior saya itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Thomas. Mungkin kita ke kolom chat dulu, Kak Febri. Ya, bentar. Ini buat teman-teman kakak-kakak pemateri ini ya. Pertanyaannya panjang, jadi tolong disimak. Maaf, izin bertanya Kak mengenai branding diri yang tadi beberapa kali disinggung. Pada perkuliahan S1 saat itu saya hanya 1 kali melakukan penelitian, yaitu di dalam skripsi dan itu tidak dipublikasikan. Kemudian juga pada perkuliahan S1 saya juga merupakan mahasiswa yang tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan keorganisasian. Itu kira-kira gimana ya Kak untuk nge-branding diri kita? Sedikit tambahan juga, Kak, saat mana nih? Sedikit tambahan juga Kak, saat saya lulus S1 tahun 2022 bulan September dan selama 6 bulan ini saya belum bekerja. Dan juga sebelumnya tidak memiliki background dalam dunia mengajar. Namun pada esai saya menjelaskan cita-cita saya ingin menjadi dosen. Nah, apakah mungkin bisa menjadi ORD Kak dengan keterbatasan pengalaman seperti yang saya jelaskan di atas? Terima kasih Kak, mohon jawabannya. Persilakan teman-teman. Dikasih apa pertanyaan siapa? Kak Aditya Febrian. Oke, saya bantu jawab ya. Nanti mungkin bisa ditambah dari kakak-kakak pemateri. Ya, Mas Aditya Febrian ya. Ini juga kebetulan ada teman saya juga yang sama nih kayak gini. Dia hanya mahasiswa kupu-kupu ya waktu itu. Terus juga nggak ada yang bisa ditonjolkan dan nggak ada yang bisa intinya dijual lah ya, di up gitu ya. Tapi dia akhirnya bisa gitu jadi award LPDP gitu. Dan menurut saya mengenai branding diri selama perkuliahan S1 skripsi tidak dipublikasikan, perkuliahan S1 dan gimana nge-branding diri kita itu kalau menurut saya kembali ke esainya lagi Mas. Ketika seleksi administrasi itu sebisa mungkin itu betul-betul dibuat semaksimal mungkin. Dan menurut saya tidak mungkin tidak ada manusia yang
tidak memiliki kelebihan, pasti ada satu kelebihan yang bisa itu di-brandingkan ya. Dan makanya di dalam esai, di dalam seleksi administrasi itu ada namanya personal statement ya, kelebihan dan kekurangan. Nah itu bisa tuh diambil dari situ poin-poinnya. Dan terkait dengan keorganisasian, terus kemudian pengalaman dan pengen jadi dosen. Selama alasannya itu atau argumentasinya sangat konkret atau sangat logis ya, bisa masuk akal menurut interview, itu akan sangat menjadi lebih ini ya, lebih masuk akal, dan itu pasti sangat diterima nanti di jawaban itu. Dan keterbatasan itu jangan biarkan keterbatasan itu menjadi kelemahan kita, tapi jadikanlah potensi dalam diri kita. Dan saya pikir dengan jawaban-jawaban yang nanti kembali ke esai lagi ya, jadi esai itu sebisa mungkin harus betul-betul dimaksimalkan betul ya, esai dan juga personal statement-nya. Dan itu sekedar sekilas jawaban dari saya, mungkin nanti akan ada tambahan dari kakak-kakak pemateri yang lain. Oke, mungkin dari Kak Reza sama Kak Linda, Mas Thomas, atau Naldi juga nggak apa-apa, kalau misalkan ada. Saya baik. Atau Naldi dulu. Naldi ini kayaknya harus kali informasinya nih. Penting ini. Gimana Naldi? Mau duluan? Duluan ke Kak Reza dulu. Aman. Iya. Nah, sebenarnya dari pertanyaan itu ada separuh jawaban yang bisa diambil ya. Secara filosofis memang kita nggak bisa menonjolkan kekurangan yang termuat dalam personal statement atau esai. Nah, tadi sudah juga disampaikan oleh Mas Nur tadi bahwa dalam diri manusia itu pasti ada sisi positifnya. Nah, tinggal bagaimana membranding sisi positif itu menjadi sebuah kekuatan dalam bentuk tulisan. Nah, karena dari tulisan itulah awal bagaimana kita mampu menjelaskannya saat kita sudah sampai pada tahapan wawancara. Yang bertanya nih siapa namanya? Kak Aditya Febrian. Mas Aditya, kalau sudah kualifikasi ininya sudah bagus, otomatis pasti secara akademik itu mumpuni. Nah, nanti tinggal bagaimana kita bisa membangun hubungan antara apa yang dimiliki sekarang dengan personal statement yang ditulis, tentu relasinya pada kontribusi untuk Indonesia. Nah, sekarang waktunya bagaimana mengafirmasi kembali ya pikiran-pikiran positif dan bisa dimuat dalam bentuk tulisan untuk membuat sebuah kekuatan baru. Nah, jadi jangan terfokus pada saya ini S1-nya belum publikasi, aktivitasnya di mahasiswa itu cuma hanya seputar kampus dan ikut mengajar, setelah itu pulang dan sebagainya. Jangan. Tapi bagaimana kalau dosen itu, apalagi menjadi dosen dan dokter, karena kita sifatnya itu mendiagnosa dan memberikan sebuah instrumen pengetahuan tambahan untuk masa depan Indonesia, akhirnya kita harus sungguh-sungguh dan totalitas. Nah, itu harus termuat. Niatnya harus benar itu. Dan saya yakin dan percaya Mas Aditya pasti bisa membranding itu. Ya, dari saya sekian. Terima kasih. Oke, ada tambahan dari Kak Linda mungkin. Oke, kalau dari saya, kebetulan saya juga hampir mirip-mirip ya. Di kampus saya tidak terlalu banyak aktivitas, terus skripsi saya juga tidak pernah dipublish, tetapi dari skripsi itu sebenarnya kita bisa lihat juga ya, maksudnya kalau misalnya Mas tuh pernah tulis tentang apa begitu, sebenarnya itu bisa menjadi poin tambahan juga untuk membranding diri begitu. Jadi maksudnya jangan rasa berkecil hati karena mungkin tidak pernah mengikuti organisasi di kampus atau apa, tapi setidaknya kalau misalnya Mas juga aktif, misalnya kebetulan saya aktif setelah saya lulus banyak di berbagai macam tempat, baik itu
misalnya nih, saya lebih banyak aktif misalnya di gereja, tetapi memang saya lebih fokus ke bagian anak-anak muda sama remaja. Nah, itu juga akan diperhitungkan penguji. Misalnya mungkin Mas Aditya mungkin aktif di sekitar kelurahan atau mungkin di tempat di mana di tempat beribadahnya Mas mungkin berkontribusi hal kecil apapun itu bisa diangkat. Nggak usah kayak pikir yang kayak apa ya besar-besar sekali, tapi dari kontribusi kecil-kecil itu yang membuat saya sebenarnya kemarin waktu diwawancara kemarin tuh saya cukup percaya diri karena saya menjadi menjadi salah satu warga negara yang juga turut membangun bangsa ya, walaupun dari sisi mungkin agama yang memang tidak akan dilihat mungkin oleh banyak orang, tetapi itu sangat di-appreciate oleh penguji. Jadi apa saja yang ada yang dikerjakan walaupun kecil pasti ada, tidak mungkin tidak ada kan Mas. Jadi itu sih yang saya menambahkan saja yang dari tadi Kakak Reza sudah sampaikan bahwa yuk lihat lagi apa yang mungkin ini waktunya untuk melis lagi, membaca kembali esai, membaca kembali mungkin mengingat-ingat kembali lagi skripsinya sama kontribusi yang kecil-kecil yang ada di sekitar lingkungan Mas sendiri. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Nah, aku mau tambahkan terkait dengan Kak Aditya ya, Febrian. Ini kita mirip-mirip soalnya. Oke, Kak Aditya, Febrian, jadi sama sih. Saya juga ketika S1 itu lulus tanpa publikasi, S2 pun sama. Terus ketika mendaftar S3 ini masalah buat saya, karena kan setahu saya anak-anak S3 tuh pasti udah sangat familiar dan mungkin udah punya banyak penelitian ya, termasuk Kak Reza tadi. Itu jadi bahan pertanyaannya pewawancara ketika wawancara kemarin. Soalnya kan saya habis lulus S1 kerja sebagai karyawan swasta. S2 pun begitu, kok tiba-tiba pengen jadi dosen. Dan itu kan pasti mereka mempertanyakan, ini anak dari mana kok tiba-tiba muncul pengen jadi dosen, sementara background jadi dosen tidak ada. Penelitian pun tidak ada. Nah, itu saya akui dalam wawancara bahwasanya saya mempunyai kekurangan seperti itu, terus saya sampaikan. Sejauh ini progres yang telah saya lakukan itu seperti apa? Saya sampaikan bahwasanya saat ini saat wawancara kemarin ya, tahun 2021, saya sedang melakukan publikasi artikel saya yang S2. Jadi saya cuma punya satu artikel. Kalau S1 kan sudah tidak mungkin ya saya publikasi karena waktu itu S1-nya saya teknik elektro. Terus S2 saya cuma punya satu artikel, itu pun dari tesis, dan itu saya sampaikan. Puji syukur dari pewawancara itu mereka terima. Terus kenapa tiba-tiba saya pengen jadi dosen? Kebetulan saya ketika S1, saya menjadi asisten dosen sama asisten praktikum untuk beberapa mata kuliah. Nah, terus tiba-tiba kok kenapa nggak jadi dosen aja, kerja di karyawan swasta? Nah, saya tambahkan ke pewawancara. Saya sampaikan bahwasannya ketika bekerja di perusahaan swasta, seiring dengan berjalannya waktu, saya itu baru menyadari kalau potensi saya itu tidak ada di tempat itu. Potensi saya adalah sebagai dosen. Nah, itu yang saya sampaikan dan diterima sama pewawancara. Itu sih mungkin dari Naldi sama siapa ya, Mas Thomas, mungkin ada tambahan, silakan. Oke. Ya, menurut saya pas Kak, biar nanti saya coba jawab. Kita ke kolom komentar, ada pertanyaan dari Kak Anggi Diarta. Itu dia bertanya, permisi Kak, izin bertanya, pada saat di esai awal itu, menurut kakak-kakak lebih bagus mendalami penjelasan ke penelitian yang mau dilakukan atau lebih ke tujuan utama kenapa mengambil S2? Karena ingin menjadi pengajar atau dosen? Karena jujur Kak, tujuan utama saya ingin menjadi dosen. Terima kasih. Baik, izin menjawab kakak-kakak pemateri. Untuk Kak Anggi Diarta, jadi menurut saya itu nanti ketika diwawancara itu dikemukakan saja, ada dua hal yang mendorong saya untuk menjadi dosen, di mana selain ilmu yang bisa saya praktekkan kepada mahasiswa, kemudian dengan penelitian bisa saya kembangkan juga, dalam artian itu nantinya kontribusinya tekankan ke pewawancara kalau saya ingin menjadi dosen.
Kemudian nanti dikaitkan juga, oh kenapa saya ingin menjadi dosen karena ada latar belakang masalah ini. Katakanlah di kampus ini langsung to the point aja, saya ingin menjadi dosen di universitas ini Pak. Kalau memang Tuhan berkehendak saya bisa melamar di situ. Tapi kalau memang tidak jadi dosen di situ, coba nanti adik buatkan plan B-nya juga sehingga ada sesuatu statement yang meyakinkan wawancara kalau memang ke depan itu Anggi bisa menjadi dosen itu. Oke, mungkin dari Kalinda atau kakak-kakak pemateri yang lain bisa menambahkan terkait. Oke, baik. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan dari Kak Ngurapinati. Izin kakak untuk pelamar jenjang magister, apakah dalam tahap wawancara ditanyakan secara detail tentang penelitian yang akan diangkat atau dibahas? Kepada para pemateri bisa mungkin mau menjawab. Pertanyaannya yang mana ya, Naldi? Yang dari Kak Ngurapinati. Ini yang magister ya? Ya. Oke, itu sebenarnya sih ikut flow ini saja sih, flow wawancara, flow yang nanti menguji kita. Kayak waktu itu saya juga rencana ambil magister dan memang itu kayak apa ya, kayak ikut flow. Jadi kayak dari esainya kita apa, kalau memang kayak kalau di Australia kan ada research sama coursework. Jadi kalau research yang penelitian ya berarti saya kemarin kalau pilih penelitian, saya sudah harus siapkan setidaknya judulnya apa, tujuannya apa, mungkin itu ya tentang penelitian. Tapi kalau karena saya coursework, jadi saya lebih banyak research di bagian internship-nya apa, di mana saya harus dapat apa di situ, akan ada apa, kegiatan-kegiatan apa di sana. Jadi seperti begitu. Tapi kalau memang kakak nanti untuk penelitian, berarti kakak harus siapkan ya setidaknya inilah yang awal-awal penelitian kita siapkan apa. Mungkin dari perumusan masalahnya apa, tujuan latar belakang apa, kakak punya tulisan nanti apa. Setidaknya itu harus disiapkan untuk jaga-jaga saja, jangan sampai akan ada explore pertanyaan ke arah sana. Mungkin ada dari kakak-kakak lain, silakan. Ke Fadil. Oke. Tadi pertanyaannya yang ngarepin nanti ya? Iya. Sebentar. Ngurah Pinanti, izin kakak-kakak untuk pelamar jenjang magister, apakah dalam tahap wawancara ditanyakan secara detail? Sebenarnya ada dua kemungkinan menjawab pertama pertanyaan tentang ini ya. Ada pertanyaan mengenai penelitian yang ketika di S1 dulu, skripsi, dan juga bisa juga tesis. Tadi juga sempat disinggung sama Kak Linda ya, minimal kita sudah punya rancangannya, misal itu dalam bentuk latar belakang atau proposal utuh, yang mana itu bisa kita nanti sampaikan ketika seleksi wawancara itu berlangsung ya. Dan itu tadi di flow tadi ya, di essay ya. Jadi sebisa mungkin apapun ini ya terkait dengan penelitian itu kalau bisa memang harus betul-betul bisa kalian up sendiri ya. Entah itu meskipun tidak tertulis di essay, tapi ketika wawancara berlangsung ini bisa menjadi satu pertanyaan tambahan yang mungkin di luar dari prediksi, dan sebisa mungkin kita juga harus bisa menjawab pertanyaan ini, dan apa yang harus disampaikan tadi ya, misalnya ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, teori dan pendekatan, dan mungkin sampai ke output atau tujuan dan manfaat dari penelitian itu sendiri itu bisa juga disampaikan di sana. Nah, artinya tidak terlalu panjang melebar terkait dengan isi dari proposal atau penelitian tersebut ya. Itu dari saya sih cukup karena berdasarkan pengalaman begitu ya. Ya, baik, terima kasih Kak Fadil. Mungkin ada tambahan dari Kak Thomas atau Kak Reza. Ini juga merupakan pertanyaan terakhir, setelah itu langsung
kita closing. Cukup kayaknya. Jangan lupa Naldi foto-foto. Oke, pastinya Kak. Ya, Naldi tadi kayaknya sudah dijawab semua. Jadi memang S2 itu yang ditanya mungkin ini ya, maksudnya esainya ya. Karena untuk S3 kan ada tulisan khusus terkait proposal, nanti akan didalami. Kalau S2 paling minimal kita tahu apa yang mau kita telitikan nanti ke depan, spesifikasinya seperti apa, dan itu sudah dijawab tips dan triknya oleh pemateri sebelumnya. Saya itu malah tertarik pertanyaan dari Sari Devi. Saya singkat aja terkait karena dia seorang dosen muda, kemudian karena terkait penelitian bla 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 dan lain sebagainya, kemudian sebagai branding diri saya nanti sebaiknya terkait beasiswa dulu ini kan satu pintu ya antara LPDP sama yang satunya itu apa ya, Budi lupa saya lupa yang satu untuk beasiswa karena BPI nanti BPI. Cuman sekarang kan udah beda ya. Kalau kami ini sudah di beasiswa, yang satunya masih Simone. Setahu saya begitu. Jadi kalau saya niatan awalnya itu karena melihat jaringan, tergantung niatan kita ya, jaringan di LPDP itu besar dan itu relasi ke masa depan itu lebih bagus karena gampang untuk mengakses hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang dosen ke depan. Sementara BPI ini masih mencari-cari format yang pas ini. Iya. Saya dengar informasi nanti mau dikembalikan untuk dikelola sendiri oleh Kementerian Pendidikan. Nah, jadi saran saya ya ikut LPDP, Mbak. Itu lebih bagus kayaknya. Oke, terima kasih Naldi. Oke, terima kasih Kak. Kalau Kak Thomas tidak ada tambahan lagi, mungkin bisa kita langsung tutup untuk sesi webinar kita kali ini. Ya, baik, terima kasih kepada kakak pemateri yang telah menyampaikan materi dengan baik, kemudian sharing atas pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang setia untuk mengikuti webinar kita kali ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami tim pejuang LPDP. Untuk sesi terakhir, kita akan langsung ke foto bersama. Dari pemateri pertama ya. Dari pemateri. Karena Kak Fadil senyum. Ayo senyum semua Besti. Naldi. Sudah, terima kasih dulu guys. Oke, Naldi yang hitung Naldi. Oh iya ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Iya. 1, 2, 3. Oke, peserta. Oke, untuk peserta mohon dinyalakan kameranya. Hitung Naldi. Ya, slide 1, 1, 2, 3. Next. Oke. Ya, 1, 2, 3. Next. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah Kak? Sudah. Oke. Oke, terima kasih untuk kakak pemateri dan juga peserta. Semangat terima kasih. Sukses semuanya teman-teman. Sukses semua teman-teman. Semoga lulus ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kakak pemateri, bermanfaat. Terima kasih kakak. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Izin live. Ya. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.